Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan kami tentang analisis dan perancangan perangkat lunak, memasuki bab 3 yaitu tentang use case. Dalam pembuatan sebuah aplikasi, dalam perencanaannya diperlukan sebuah use case diagram untuk mempermudah dalam pembacaan alur di dalam sistem. Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan interaksi dari satu atau lebih user dari sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga digunakan untuk menjelaskan secara sederhana fungsi dari sistem yang dibuat, sehingga penggunaan aplikasi nantinya jelas alur kerja yang dilakukan oleh masing-masing user. Nah, kedua, seperti itu, kami telah membuat use case diagram seperti ini. Aktornya terdiri dari pegawai, pasien, dan dokter. Nah, di sini ada use case itu login, kedua ada pendaftaran, ketiga ada poli, keempat ada data dokter, kelima jadwal praktik, keenam menu obat, ketujuh ada menu pemeriksaan, kedelapan menu pembayaran, sembilan menu laporan. Nah, ini use case 1 login akan dijelaskan oleh Saudara Doni. Saudara Doni, silakan. Baik, terima kasih Kapi. Selanjutnya adalah use case 1 yaitu login. Login berfungsi untuk untuk masuk ke dalam sistem. Tujuannya untuk bisa mengakses menu-menu pada sistem seperti menu untuk mengakses pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian use case login ini aktor-aktor yang terlibat adalah pegawai dan dokter. Precondition dari menu login ini adalah belum masuk ke dalam sistem. Kemudian post conditionnya adalah sudah masuk ke dalam sistem untuk mengakses menu-menu yang ada dalam sistem. Skenario utama yaitu login. Pertama, klik menu login klik menu login dari user, kemudian sistem menampilkan menu untuk login. Setelah itu, user kemudian memilih menu login dan kemudian sistem menampilkan form login. User kembali mengisi username dan password sehingga sistem bisa memverifikasi kelengkapan data. Ketika verifikasi data berhasil, si sistem merekam data ke dalam database dan memberikan feedback feedback login berhasil. Ini ada kesalahan penulisan sedikit. Kemudian skenario alternatif yaitu exception dari login adalah ketika diklik menu login dari user menampilkan menu login dari sistem dan memilih login oleh user, maka ketika si user salah mengisi password dari sistem memverifikasi password dan username-nya itu gagal sehingga memberikan feedback login gagal. Dan sistem kembali meminta aktor untuk mengisi email dan password dengan benar. Sekian dari saya, kembalikan kepada Kavi. Yang kedua yaitu pendaftaran pasien. Nah, pendaftaran pasien ini fungsinya untuk mendaftarkan pasien. Tujuannya untuk bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter setelah pegawai menginputkan atau mendaftarkan pasien. Nah, di sini aktor yang terlibat yaitu pegawai dan pasien. Nah, preconditionnya yaitu pasien belum mendaftar ke pemeriksaan, konsultasinya sudah daftar dan bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, di sini skenario utamanya yaitu si user akan mengklik untuk pendaftaran, lalu sistem akan menampilkan form pendaftaran. Setelah itu, si user akan atau aktor yang terlibat itu ada pegawai itu yang form pendaftaran ini akan mengisi form pendaftaran yang selanjutnya akan verifikasi kelengkapannya datanya. Apabila kelengkapannya sudah berhasil, data akan disimpan di database, lalu akan mendapatkan nomor antrian. Nah, nomor antrian ini akan diserahkan kepada pasien nantinya. Nah, skenario exception bila terjadi kegagalan, misalkan kita klik menu pendaftaran, nah, menampilkan pendaftaran, mengisi pendaftaran, terus ketika verifikasi gagal, nah, maka si sistem akan mengirim feedback alasannya kenapa
data gagal diverifikasi atau disimpan. Nah, selanjutnya use case yang ketiga yaitu poly ya. Poly di sini fungsinya untuk menambahkan, mengedit atau penghapusan data poly. Tujuannya untuk bisa dilakukan penambahan, pengeditan atau penghapusan data poly. Aktor yang terlibat di sini yaitu atau aktor yang bisa mengedit ini semuanya yang ada di poly ini untuk pegawai. Kondisinya data kosong. Nah, kondisinya data terisi, data bisa diedit atau data bisa dihapus. Nah, skenario utamanya yaitu kita user mengklik menu poly, menampilkan tools yang ada di poly ya. Di tools yang ada di poly itu ada tambah data, ada hapus data, ada ubah data. Nah, di sini yang pertama skenario utamanya itu menambahkan data. Yang selanjutnya kita akan menampilkan form poly, mengisi form poly, verifikasi data, apabila verifikasi data berhasil, maka data berhasil disimpan di dalam database. Nah, skenario selanjutnya yaitu skenario alternatif 1, ketika kita masuk ke menu tools, kita mengubah data. Nah, pertama, ketika mengubah data akan menampilkan tabel yang di poly, selanjutnya akan memilih data mana yang akan diubah gitu ya. Setelah memilih, akan menampilkan from data yang sudah dipilih di form tersebut atau mengubah form tersebut, verifikasi data berhasil. Nah, maka data akan berhasil disimpan atau diubah di dalam database. Nah, selanjutnya, skenario alternatif kedua. Nah, alternatif kedua ini yaitu skema penghapusan ya, penghapusan data. Pertama kita akan ke menu poly, terus kita akan mengklik hapus data, akan menampilkan tabel poly dulu, akan memilih data yang akan dihapus, lalu akan muncul message apakah data yakin dihapus. Nah, jika jawabannya ya, maka data akan dihapus. Jika jawabannya tidak, data tidak akan dihapus. Nah, skenario exception yang ke-1 yaitu saat terjadi verifikasi data gagal ya, maka akan menampilkan alasan kenapa verifikasi data gagal. Selanjutnya, skenario alternatif exception 2, S1, yang kedua yang maksudnya. Nah, menu poly ketika mengubah data, nah itu juga sama. Ketika verifikasi data gagal, maka akan sistem akan menampilkan feedback dan alasannya kenapa verifikasi data gagal. Yang keempat akan dijelaskan oleh Diaud. Untuk Diaud silakan. Baik, kita lanjut. Untuk keempat itu ada data dokter, di mana fungsinya untuk melihat data dokter yang bekerja. Nah, tujuannya untuk manajemen dokter yang bekerja sesuai bidang. Aktor yang terlibat, pegawai, karena pegawai ini yang manajemen data untuk dokter tersebut. Lalu precondition, data kosong, post condition, data bisa ditambah, diedit, atau dihapus. Untuk skenario utamanya, kita klik menu pada menu dokter, lalu sistem menampilkan tools yang ada pada data dokter. Selanjutnya, klik tambah data untuk sistemnya menampilkan tabel data dokter. Yang kelima, mengisi atau menambahkan data dokter. Nah, selanjutnya ada memverifikasi data, terus si sistemnya verifikasi berhasil, lalu data disimpan. Selanjutnya, skenario alternatif pertama, klik menu pada dokter, lalu selanjutnya menampilkan tools pada data dokter. Selanjutnya, klik ubah data. Dan selanjutnya ada menampilkan tabel pada data dokter. Nah, selanjutnya memilih data dokter yang akan diubah. Nah, si sistem akan memverifikasi data, lalu memverifikasi berhasil, data berhasil disimpan. Selanjutnya ada alternatif kedua, di mana yang pertama, langkah pertama kita mengklik menu pada dokter, selanjutnya menampilkan tools yang ada pada data dokter. Selanjutnya, klik hapus data, dan yang keempat ada menampilkan tabel data dokter, selanjutnya memilih data dokter yang akan dihapus. Lalu si sistem akan menampilkan pesan berupa apakah yakin akan menghapuskan data. Selanjutnya, jika ya, maka data akan dihapus oleh sistem, dan jika tidak, maka data tidak akan dihapus oleh sistem. Selanjutnya ada scanner exception. Yang pertama, kita klik pada data dokter, menampilkan tools yang ada pada dokter. Selanjutnya, klik tambah data. Yang keempat, ada menampilkan tabel data dokter. Yang kelima, mengisi atau menambahkan data dokter. Yang keenam, verifikasi data. Yang ketujuh, verifikasi data gagal. Nah, yang ke-8, sistem akan menampilkan feedback alasan kenapa verifikasi data gagal. Selanjutnya ada
skenario alternatif exception pertama. Langkah pertama kita klik menu pada dokter. Si sistem akan menampilkan tools yang ada pada data dokter. Yang ketiga, klik ubah data. Yang keempat, menampilkan data dokter. Yang kelima, memilih data dokter yang akan diubah. Yang keenam, verifikasi data. Yang ketujuh, verifikasi gagal. Dan yang kedelapan, si sistem akan menampilkan feedback alasan kenapa verifikasi data gagal. Selanjutnya ada jadwal praktek. Nah, untuk fungsinya jadwal praktek ini kita bisa melihat si dokter tersebut jadwalnya jam berapa dan juga kapan. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi jadwal praktek kepada pasien ataupun dokter yang bertugas. Aktor yang terlibat pegawai dan dokter karena mereka harus bekerjasama untuk menyesuaikan jadwal. Selanjutnya precondition data kosong dan postcondition data bisa ditambah ataupun diedit. Skenario pertama jadwal praktek. Kita klik pada menu jadwal praktek dan si sistem akan menampilkan tools yang ada pada jadwal praktek. Lanjut, klik tambah data, si sistem akan menampilkan jadwal praktek. Nah, selanjutnya menambahkan jadwal praktek. Si sistem akan memverifikasi jadwal, verifikasi berhasil, jadwal berhasil disimpan oleh sistem. Selanjutnya, skenario alternatif pertama. Kita klik menu jadwal praktek. Yang kedua, menampilkan tools yang ada pada jadwal. Yang ketiga, klik ubah jadwal. Yang keempat, menampilkan jadwal praktek. Selanjutnya, memilih jadwal praktek yang akan diubah. Yang keenam, si sistem akan memverifikasi jadwal. Dan ketujuh, verifikasi berhasil. 8, jadwal berhasil disimpan oleh sistem. Selanjutnya, skenario exception. Kita klik menu jadwal praktek, menampilkan tools pada jadwal praktek, klik tambah jadwal, menampilkan jadwal praktek, selanjutnya menambahkan jadwal praktek, yang keenam, verifikasi jadwal, yang ketujuh, verifikasi jadwal gagal. Nah, yang kedelapan, sistem akan memunculkan feedback alasan kenapa verifikasi gagal. Selanjutnya, skenario exception 1, jadwal praktek. Yang pertama, kita klik menu jadwal praktek, yang selanjutnya menampilkan tools yang ada pada jadwal, yang ketiga, kita ubah jadwal, yang keempat menampilkan jadwal, yang kelima memilih jadwal yang akan diubah, yang keenam verifikasi jadwal gagal, yang ketujuh verifikasi gagal, yang kedelapan menampilkan feedback alasan kenapa verifikasi jadwal itu gagal. Nah, selanjutnya ada use case 6 yang akan dibacakan oleh Silviana. Ya, selanjutnya ada use case 6 yaitu menu obat. Fungsinya untuk menambahkan obat. Tujuannya adalah untuk mengontrol data obat. Aktor yang terlibat di sini yaitu pegawai, preconditionnya yaitu data kosong, dan postconditionnya yaitu data bisa ditambah, edit, dan hapus. Skenario utama, menu obat. Yang pertama, user mengklik menu obat, kemudian menampilkan tools yang ada pada menu obat, itu khusus sistem. Selanjutnya, user mengklik tambah data, lalu sistem menampilkan tabel menu obat. Selanjutnya, user mengisi atau menambahkan menu obat. Selanjutnya, nomor 6, sistem memverifikasi data. Setelah itu, verifikasi data berhasil, lalu data berhasil disimpan. Skenario alternatif yang pertama di menu obat yaitu, pertama, klik menu obat. Setelah itu, menampilkan tools yang ada pada menu obat. Lanjut, klik ubah data, dan menampilkan tabel menu obat. Setelah itu, memilih menu obat yang akan diubah, dan sistem memverifikasi data, lalu data itu berhasil disimpan. Selanjutnya ada skenario alternatif 2, menu obat. Yang pertama, klik menu obat. Kedua, menampilkan tools yang ada pada menu obat. 3, klik hapus data. Yang keempat, menampilkan tabel menu obat. Yang kelima, memilih menu obat yang akan dihapus. Yang keenam, menampilkan pesan berupa apakah yakin akan menghapus data. Yang ketujuh, jika iya, maka data akan dihapus. Dan yang terakhir, jika tidak, maka data tidak akan dihapus. Selanjutnya ada skenario exception menu obat. Yang pertama yaitu klik menu obat. Kedua, menampilkan tools yang ada pada menu obat. Yang ketiga, klik tambah data. Yang keempat, menampilkan tabel menu obat. Yang kelima, mengisi atau menambahkan menu obat. Yang keenam, verifikasi data. 7, verifikasi data gagal.
Dan yang terakhir, menampilkan feedback alasan kenapa verifikasi data bisa gagal. Selanjutnya ada skenario alternatif exception 1 di menu obat. Yang pertama, klik menu obat, selanjutnya menampilkan tools yang ada pada menu obat, lalu klik ubah data, setelah itu menampilkan tabel menu obat, lalu memilih obat yang akan diubah. Yang keenam, verifikasi data, selanjutnya verifikasi data gagal. Jika gagal, mereka akan menampilkan feedback alasan kenapa verifikasi data bisa gagal. Selanjutnya ada use case 7, yaitu menu pemeriksaan. Fungsinya yaitu melayani pemeriksaan atau layanan pemeriksaan. Tujuannya menyimpan hasil rekam medis pasien. Aktor yang terlibat di sini adalah dokter dan pasien. Preconditionnya yaitu resep belum dibuat dan pemeriksaan belum dilakukan. Postconditionnya yaitu resep sudah dibuat dan pemeriksaan sudah dilakukan. Pada skenario utama pemeriksaan, user akan mengklik menu pemeriksaan. Setelah itu, sistem akan menampilkan form pemeriksaan. Selanjutnya, user mengisi form. Lalu, sistem memverifikasi data. Verifikasi data berhasil dan data berhasil disimpan di database. Yang terakhir ada skenario exception pemeriksaan. Yang pertama, user mengklik menu pemeriksaan. Setelah itu, sistem menampilkan form pemeriksaan. Selanjutnya, user mengisi form. Lanjut, sistem akan memverifikasi data. Setelah itu, verifikasi data gagal. Jika gagal, sistem memberi feedback alasan mengapa gagal diverifikasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke Kavi. Nah, untuk yang ke-8 akan dijelaskan oleh Dapa Putra Permana. Untuk Dapa, silahkan. Baik, untuk use case 8, menu pembayaran. Deskripsinya, fungsi ini untuk membayar. Tujuan untuk melakukan pembayaran. Aktor yang terlibat, pegawai, pre-condition belum membayar, post-condition sudah membayar. Skenario utama, user mengklik menu pembayaran, lalu sistem akan menampilkan data pembayaran. Lalu user memilih metode pembayarannya. Setelah memilih, lalu memverifikasi. Jika verifikasi berhasil, akan mendapatkan nota pembayaran. Lalu skenario exception-nya, klik menu pembayaran untuk user ini. Lalu sistem akan menampilkan data pembayaran. Lalu user memilih metode pembayaran. Lalu verifikasi pembayaran. Jika verifikasi gagal, sistem mengirim feedback alasan kenapa pembayaran gagal diverifikasi. Lalu use case ke-9, menu laporan. Deskripsinya untuk membuat laporan, tujuannya untuk membuat laporan dan mencetak laporan. Aktor yang terlibat pegawai, pre-condition belum membuat laporan, post-condition sudah membuat laporan. Skenario utamanya, user mengklik menu laporan, lalu sistem menampilkan data laporan, lalu user mengisi data laporan, lalu sistem memverifikasi kelengkapan datanya. Jika verifikasi berhasil, data akan direkam ke dalam database. Lalu yang skenario exception, satu user mengklik menu laporan, lalu menampilkan data laporan, user mengisi, lalu diverifikasi oleh sistem, verifikasi gagal. Jika verifikasi gagal, sistem akan mengirim feedback kenapa laporan gagal diverifikasi. Sekian, dikembalikan ke Kavi. Mungkin sekian dari kelompok kami, dan kami juga sudah tampilkan kontribusi dan nama-nama anggota dari kelompok kami. Mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam mengetik dalam laporan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.